Jemaah Saudara yang selalu mendapatkan rahmat Allah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di tempat yang berkah ini dalam keadaan sehat dan afiat berkat rahmat Allah, nikmat dan hidayahnya yang diberikan kepada kita. Melalui kitab perjalanan ini kita telah sampai pada ayat lima ayat kelima ya. Kita awali kajian tafsir ini dengan surah Al-Fatihah. Ya Allah, Nabi Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati A'yunina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin ila hadrat al-anbiya wal mursalin syuhada was salihin wa ta'at al-mu'min ila hadrat jami'i awliya ila ibadi salihin ila makan musyrikah ila makan ila jami'i muassisi al-masjid mutawaddi'in 'alaihi wa qa'imin 'alaihi فاسم وحديث المسلمين والمؤلفين لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. khususnya mu'allifat kitab Syekhul Jalaluddin As-Suyuti masyayikhihi wa asatidihi dalam ini wa jami'a masyayikhina wa asatidihi muslimina wa ila al-taqdir Muhammad alaihi wasallam wa ahsana al-masa'i adala jami'a talabah wa ummat muslimat wal mu'minin al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ayat 5 tetap ayat 6 ya. Walladhi yusawwirukum ya. Baik, saya bacakan terlebih dahulu ayat yang kita bahas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك
الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Ayat yang panjang. Ya, kita coba yang pertama dulu, ayat yang pertama, ayat yang ke-6 dulu. Huwallazi yusawwirukum. Dari sisi riwayat bacaannya, ada yang baca huwallazi yusawwirukum. Yusawwirukum orangnya menipis. Kalau saya yang baca tadi huwallazi yusawwirukum, ya. Ada yang baca huwallazi yusawwirukum fil arham. Ada yang baca huwallazi yusawwirukum fil arham. Ada yang baca huwallazi yusawwirukum fil arham. Ada lagi baca والذي تصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي يصور. Dialah yang membentuk kamu semua fil arham, di dalam rahim. Kaifa yasha, bagaimanapun Allah berkehendak. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Hakim yang maha bijaksana. Iya, ayat ini dari sisi teriman sedikit banyak ada gambaran untuk menegaskan pernyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membentuk di dalam rahim manusia, semuanya membentuk di dalam rahim. Allah yang maunya Allah saja. Mau kayak apa di dalam rahim ibu itu terserah Allah. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada Tuhan kecuali Dia yang maha perkasa dan maha bijaksana. Tampaknya ini kan penegasan. Tapi sebenarnya ini kan tadinya ada orang-orang
delegasi Najir yang pernah saya ceritakan bahwa surat Ali Imran ini ayat-ayatnya mulai dari ayat pertama sampai ayat misalkan 3 itu menjelaskan tentang delegasi Najir. Yang dulu pernah saya jelaskan, delegasi Najir itu ada yang terdiri dari rahib-rahibnya ada 14 orang, kemudian secara keseluruhan ada 60 orang datang dari daerah Najran di Saudi bagian selatan, hampir perbatasan dengan Yaman. Dan kota Najran itu kota kecil, sampai sekarang masih ada. Peninggalan-peninggalannya masih ada. Peninggalan-peninggalan yang dulu pernah saya sebutkan, di sana didirikan sekolah, sekolah Kristen, sekolah Nasrani, ada tempat-tempat pusatnya orang Nasrani di Najran. Peninggalannya masih ada di Saudi. Orang Najran ini menganggap bahwa Nabiullah Isa itu adalah Tuhan. Nabiullah Isa itu Tuhan. Tetapi mereka tidak bisa membuktikan kayak apa Tuhan itu. Mereka hanya menyatakan Tuhan itu karena melihat ketika Nabiullah Isa AS diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak mukjizat-mukjizat yang ditampakkan. Mukjizat-mukjizat itu kan di luar kemampuan manusia. Orang-orang Nasrani berkesimpulan, ini kan bukan manusia. Kalau manusia nggak bisa seperti itu, mesti Tuhan. Jadi nggak ada buktinya sebetulnya orang Nasrani menganggap Nabiullah Isa itu adalah Tuhan. Itu hanya menekankannya. Lalu pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang pembentukan manusia di dalam rahim. Itu ternyata termasuk Nabiullah Isa AS. Dalam kenyataan Nabiullah Isa AS itu dilahirkan oleh ibunya dalam kandungan. Bagian para ulama umumnya menyatakan Sayyidah Maryam itu mengandung Nabiullah Isa itu kandungannya normal, ya, seperti yang lainnya itu 9 bulan. Sementara kita tahu bahwa pembentukan manusia dibentuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ada fase-fasenya. 4 bulan pertama pertemuan antara air mani laki-laki dan air mani perempuan. Begitu bersarang di dalam rahim ibu selama 40 hari. Lalu berubah menjadi segumpal darah yang menempel, menggantung. Kemudian setelah 40 hari kemudian berikutnya segumpal daging. Kemudian 40 hari lagi kemudian ibu lagi sudah 4 bulan, baru kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membentuknya atas perintah Allah. Malaikat diperintahkan untuk membentuk manusia di dalam rahim.
Artinya bahwa Nabi Isa alaihissalam itu ketika berada di dalam rahim itu kan melalui proses juga dibentuk, ya, dibentuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimanapun kalau yang dibentuk itu berarti ada yang membentuk, bukan dirinya. Kalau dirinya Tuhan berarti jadi nggak dibentuk ya. Sebagaimana orang menggambar ada orang menggambar atau membuat bikin patung atau bikin gambar, bikin patung. Kalau dirinya yang bikin dirinya sendiri kan nggak bisa. Masa dirinya sendiri belum terbentuk ya? Yang membuat patung siapa? Orang yang membuat, bukan patungnya sendiri. Begitu pula gambar dirinya sendiri kan nggak bisa, dirinya sendiri digambar. Tentu ada yang gambar. Ya? Oleh karena itu ayat ini menjawab terhadap dugaan mereka yang menyatakan bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan. Ini huwa alladhi yusawwir, dialah yang membentuk. Allah yang membentuk. Huwa ini badinya kepada Allah. Allah lah yang membentuk itu menggambar, membentuk bukan menggambar, menggambar itu kan lukisan. Membentuk itu dalam bentuk seperti bikin patung gitu ya. Itu kan dibentuk. Tadi yang tadinya di dalam rahim ibu sudah menjadi sebuah daging, ya, itu kemudian dibentuk arham di dalam rahim. Arham sendiri itu dalam bahasa Arab yang dimaksudkan sini arham itu rahim ibu, tempatnya tempat pertemuan antara air mani laki-laki dan air mani perempuan, ditempatkan di rahim. Nah, rahim itu apa? Dalam bahasa Arabnya rahim itu dari kata rahmah, kasih sayang. Dinamakan rahim itu karena apa? Karena disitulah hasil kasih sayang antara suami dengan istri. Hasil kasih sayang antara suami istri itu bertemu di dalam dinamakan rahim. Rahimnya ibu. Walladhi yusawwirukum fil arham. Allah lah yang membentuk kalian semua fil arham. Kaifa yasha. Bagaimanapun Allah berkehendak. Mau bagaimana? Maksudnya kata sejarah Nabi Nabi min dzukuratin wa unsatin wa bayadin wa sawadin wa ghairillah. Dibentuk jadi laki-laki atau dibentuk jadi perempuan, dibentuk jadi berkulit putih, dibentuk menjadi berkulit hitam dan lain-lain. Semuanya itu di dalam rahim ini yang membentuk adalah Allah. Dan itu kalau saya sebutkan tadi fase-fasenya empat bulan bersarang semenjak bertemunya air mani laki-laki dan air mani perempuan, semenjak bertemunya sampai 4 bulan maka menjadi sekedar darah yang menempel menggantung. Kalau masih air mani kan belum bisa menggantung, belum bisa nempel, masih encer, masih seperti air, tidak bisa. Selama 42 hari bersarang di situ, akhirnya menjadi darah yang menempel, yang menggantung, sebuah darah yang menggantung. Setelah 40 hari
menggantung segumpal darah itu berubah menjadi sepotong daging. Sepotong daging. Dan setelah itu, setelah 4 bulan sepotong daging itu, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat, enggak, betullah itu. Allah memerintahkan kepada malaikat, disuruh membantu. Memang yang membentuk malaikat, tapi kan atas perintah. Dan yang bisa menggerakkan malaikat menjadi bisa membentuk itu juga Allah. Jadi proses pembentukan malaikat, membentuk itu yang menggerakkan malaikat bisa membentuk itu juga Allah. Oleh itu hakikat yang membentuk itu juga Allah. Katanya malaikat mau bikin seperti apa ya Allah? Bikin laki atau bikin perempuan? Bikin kulit hitam atau kulit putih? Dibikin sempurna atau tidak sempurna? Dibikin kembar atau tidak? Itu semuanya adalah pada diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada malaikat yang melakukannya. Ya, ketika para malaikat melakukan dibentuknya, begitu dibentuk Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian masukkan rohnya, memasukkan rohnya ke dalam potongan daging tadi yang sudah dibentuk. Malaikat sendiri ketika bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang mau jadi apa gitu ya, lalu begitu selesai, begitu bentukannya sudah selesai, kemudian ditiupkan rohnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya biasanya bayi itu kalau sudah berbulan bisa bergerak dalam pengertian yang ada rohnya. Tapi kadang-kadang katanya masih belum 4 bulan sudah ada yang bergerak, itu bergeraknya daging yang bergerak yang belum ada rohnya, yang akan nempel dari itu. Tapi kalau yang bergerak yang ada rohnya itu yang sudah ada bentukan, bisa jadi ada kakinya, ada tangannya, gitu. Itu bisa bergerak tangannya itu karena sudah ada rohnya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan illahu, kecuali Dia. Tidak ada Tuhan kecuali Dia. Al-Aziz, yang Maha Perkasa, fi mulkihi, di dalam kerajaannya. Ini untuk memberikan satu gambaran kerajaan Allah itu alam semesta, bukan hanya janin yang ada di dalam rahim ibu saja yang dimiliki oleh Allah, karena seluruh alam semesta itu milik Allah. Ketika Allah disebut sebagai Maha Perkasa untuk seluruh kerajaannya, apalagi hanya sekedar membentuk di dalam rahim, hanya sekedar membentuk saja. Allah itu perkasa untuk seluruh alam semesta. Jadi Maha. Tidak ada lagi yang malaikat yang melakukan itu kan ada perintah Allah. Dan yang menggerakkan malaikat itu ada Allah. Itu makna daripada perkasa. Al-Hakim, Allah itu Maha bijaksana fi sun'ihi, di dalam penciptaannya. Ini sering
kalau orang-orang memperhatikan ciptaan-ciptaan Allah, katakan manusia saja, manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibuat ada yang rambutnya keriting. Ternyata yang keriting-keriting di Afrika sana. Di Afrika itu udaranya panas sehingga rambut keriting itu memungkinkan menolak matahari ya. Karena program itu ya, matahari nggak langsung ke kepala. Bijaksana nggak dijadikan di tempat yang tinggi. Walaupun ada beberapa orang yang dibuat yang rambutnya beribu, tapi ada di badan gitu. Tapi secara umum itu contoh kebijakan Allah Subhanahu. Burung itu ada yang paruhnya itu lancip panjang, ada yang pendek. Ternyata kalau kita melihat burung yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan paruhnya lancip panjang itu ternyata seperti untul gitu ya. Itu makanannya ikan. Sehingga paruh yang panjang itu memungkinkan gampang mengambil ikan di dalam air itu. Tapi kalau pendek kan nggak bisa. Nah, yang burung-burung yang paruhnya pendek itu biasanya makan bajian, biji-bijian. Itu pendek kuat untuk memecah biji-bijian itu. Itu makna daripada hakim. Allah bijaksana di dalam menciptakan ciptaannya. Ada orang Allah Subhanahu wa Ta'ala membentuk ini kita hidup kita itu dalam itu lancip. Maka dibuatlah ini atau ini penting ini tidak dibuat ya sejajar dengan hidupnya. Dan kalau yang hidupnya lancip, hidupnya bangir, kayaknya tentunya itu dibuat agak menunjuk sedikit supaya kalau sujud sejajar antara ujung hidup yang ini makna daripada Allah bijaksana. Nah, bijaksana. Dan kebijaksanaan Allah ternyata banyak yang kita bisa ambil contoh dalam seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada, baik yang ada di langit sana ataupun yang ada di bumi ataupun yang ada di laut, di dalam laut atau yang di atas udara. Ya, semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibuat dengan satu kebijakan-kebijakan yang kita tidak bisa menirukan, tidak bisa menganalisa dengan seteliti mungkin. Ternyata Allah sangat bijaksana. Makanya Syekh Jalaluddin As-Suyuti menyebutnya fi sun'i, di dalam ciptaannya. Tentunya bukan fi sun'i saja ya. Ciptaan Allah itu ada yang dari sisi keindahannya dibuat indah, ada yang dibuat tidak indah. Satu contoh misalnya antara burung itu ada yang burung betina, ada burung jantan. Nah, biasanya Allah membuat burung jantan itu yang indah, yang betina tidak indah. Kenapa demikian? Nah, Allah membuat supaya betinanya datang, ya. Betinanya datang, tidak seperti manusia. Kalau manusia akan perempuannya yang indah, kemudian dijalankan oleh laki-laki. Kalau burung tidak, Allah membuat burung itu yang
jantan itu yang indah, yang betina tidak indah. Nah ini dari masalah keindahan, sehingga dengan adanya keindahan yang jantan itu perempuan mendekat. Nah, kalau mendekat kan gampang kawinnya ini. Soalnya kalau enggak itu burung itu kan gesit, mau dikejar, kayak potongan kejar. Kalau enggak diam nggak bisa kawin itu. Oleh karena itu dibuat contoh-contoh keindahan itu, keindahan ciptaan Allah, bagian daripada al-hakim, kebijaksanaan. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. Ayat berikutnya, والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. Tadi belum dibacakan ayatnya. Sebagian ulama Quran ada yang baca والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. Punya dibacakan. Ada yang baca. Bacaan kita minhu ayatun muhkamat. Tapi ada yang baca minhu ayatun muhkamat. Ada bacaan juga begini. والذي أنزل عليك الكتاب منه. Ada bacaan. Kalau berhenti. Sementara kalau kita menyanyikan min, gitu ya. Tapi ada yang baca والذي أنزل عليك الكتاب منه. Dipindahkan ke Arabnya. Amatulahunna untuk kita dari sisi ayatnya minhu ayat والذي أنزل عليك من آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. Dari sisi riwayat bacaannya tidak banyak berbeda. Wa amman alladziina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnah wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Ini ada yang baca begini. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Ada baca wa in ta'wiluhu illa 'inda Allah. Berubah total. Bacaannya berubah menjadi wa in ta'wiluhu illa 'inda Allah. Bahkan ada yang baca begini wa in haqiqatu ta'wilihi illa 'inda Allah. Berubah seperti itu. والراسخون في العلم يقولون آمنا به. Ada yang baca والراسخون في العلم ويقول الراسخون في العلم. Begitu. Jadi ditambah الراسخون ditambah ويقول الراسخون في العلم. Di itu gandengannya وما يعلم ta'wiluhu gitu.
Wa ma yu'lamu ta'wiluhu. Kalau tadi kan wa ma ya'lamu ta'wiluhu. Wa yaqulu ar-rasikhuna amanna bi. Begitulah perbedaan bacaan pada ayat yang kedua ini, ayat yang ketujuh. Saya terjebakkan. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun. Dialah yang telah menurunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran. Minhu ayatun muhkamat. Di antara isi kitab itu ada ayat-ayat yang muhkamat, ayat-ayat yang jelas. Hunna ummul kitab. Ayat-ayat yang jelas itu adalah pokok-pokok Al-Quran, pokok-pokok Al-Kitab. Wa ukhra mutasyabihat. Ada lagi yang lain, ayat-ayatnya itu yang mutasyabihat, yang tidak jelas. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun, maka orang-orang yang di dalam hatinya terdapat satu penyakit, fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a fitnah, maka mereka akan mengikuti ayat-ayat yang tidak jelas itu dalam rangka membandingkan fitnah. Wa ibtigha'a ta'wil, dan dalam rangka mencari takwilan-takwilan. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Tidak ada yang mengetahui takwil yang sebenarnya itu kecuali Allah. Ar-rasikhuna, orang-orang yang mendalam ilmunya, fil ilmi, dalam ilmunya, yaquluna, mereka akan mengatakan amanna bihi, kami percaya pada Allah. Belum min 'indi rabbina, semuanya itu dari sisi Tuhan kami. Ma yadzakkaru illa ulul albab. Tidak ada yang bisa mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal. Itu terjemah. Dalam terjemahan itu kita bisa menangkap makna yang sederhana saja, bahwa di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang jelas, ada ayat-ayat yang tidak jelas. Ini kaitannya dengan orang ajaran lagi, karena memang ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang menjelaskan tentang delegasi Najran. Katanya orang-orang Najran, bukankah Al-Quran pernah mengatakan bahwa Isa ibnu Maryam itu adalah Ruhullah dan kalimat Allah. Ya, itu orang-orang Najran tanya kepada baginda Rasul. Ya, katanya begitu. Bukannya disebutkan di dalam Al-Quran Isa itu Ruhullah dan kalimat Allah. Karena memang di dalam Al-Quran pernah disebutkan ila Nisa, innamal masihu Isa ibnu Maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Jadi sebelum ayat Imran itu, sebelum ayat ini turun, surat Ali Imran itu turun kan menjelang Rasulullah. Nah, sebelumnya ayat-ayat banyak
disebutkan Inna Masih ibn Maryam Rasulullah. Sesungguhnya An-Masih Isa bin Maryam, Isa putra Maryam itu utusan Allah dan kalimatnya Allah yang dilemparkan ke dalam rahim Maryam. Ya. Waruh dan putra Maryam itu adalah roh dari Allah. Roh dari Allah. Ini orang-orang Najran itu menyatakan Isa itu adalah kalimat Allah dan roh disebutkan di dalam Al-Quran. Padahal yang dimaksudkan kalimat Allah itu apa? Kan nggak jelas. Hanya disebutkan di dalam Al-Quran itu kalimat Allah. Ruhun itu roh dari Allah. Oh, berarti kan bagian daripada Allah, berarti Tuhan Isa. Menurut orang-orang Nasrani tadi itu, buktinya di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Isa itu adalah rohnya Allah, roh minhu, rohnya. Kalau rohnya Allah berarti ya Isa itu ya Allah itu juga rohnya Allah. Memang ayat ini termasuk ayat yang tidak jelas. Ini contoh ayat yang tidak jelas. Ya. Makanya di dalam ayat itu disebutkan inhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang jelas, ada ayat-ayat yang mutasyabih yang tidak jelas. Orang-orang Najran itu yang mengatakan Isa rohnya adalah Allah, rohnya Isa itu Allah gitu. Berarti Isa itu ya Allah itu. Makanya orang-orang Nasrani menganggap bahwa Isa itu adalah Tuhan Allah, Tuhan Allah, Tuhan Bapa, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, jadi satu. Maka turunnya ayat ini untuk menjelaskan bahwa di dalam Al-Quran itu ada yang mutasyabihat, ada yang jelas. Yang mutasyabihat yaitu contohnya. Jadi contohnya apa? Ini masih bisa menemani Rasulullah buat kalimat. Jadi Isa utama yang itu kalimatnya Allah dan rohnya Allah. Itu maksudnya apa? Itu ayat mutasyabihat itu. Tak bisa langsung diterjemahkan itu sana. Ada yang disebutkan Allah itu. Allah menciptakan Nabi Muhammad melalui kun, fayakun. Kalimatnya Allah. Daruh minggu itu ada apa? Oh itu cahayanya Allah. Bukan roh tapi cahaya Allah. Inilah contoh ayat yang mutasyabihat. InsyaAllah kita akan lanjutkan ayat ini karena ayatnya agak panjang, lalu ada penjelasannya yang rinci. Ada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan sedikit ini bisa menjadikan motivasi bagi kita untuk lebih mengembangkan keinginan kita. Bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mohon agar supaya kita di akhir zaman diwafatkan oleh Allah dengan husnul khatimah. Sayyidina wa habibina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam وعلى ذكر الصالحين أينما كانوا يشركون إنما باركنا في الأرض أصبحنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك علما نافعا وفهما واسعا وانشر علينا رحمتك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم علمنا من علمك العظيم واصلنا من سر اسمك المسلم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وذنوب آبائنا وذنوب أزواجنا وذنوب أولادنا وذنوب أولاد أولادنا وذنوب جميع مشايخنا وذنوب جميع مشايخنا وذنوب جميع الطلبة وذنوب جميع أنه حق علينا وذنوب جميع من أوصانا بالدعاء وذنوب من أحسن إلينا وذنوب جميع من أساءنا وذنوب جميع من أساء علينا وذنوب جميع من عادانا وذنوب جميع المسلمين والمسلمات اللهم ارحمنا وارحم جميع المذنبين من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله على نور المبين أحمد المصطفى سيد وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي مرجى شفاعته في كل أمر من الأموال والدهر يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم صلى الله عليه وسلم